4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan lagi materi kita tentang peluang. Ibu masih melanjutkan peluang ini karena masih ada materi yang belum tersampaikan. Oke, langsung saja kita melanjutkan tentang peluang. Yang pertama kita membahas tentang frekuensi harapan. Yang pertama tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan. Apa sih yang dimaksud dengan frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah merupakan suatu kejadian, banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang telah dilakukan. Jadi harapannya itu akan muncul kejadian itu, kita bisa menghitungnya dengan rumus atau frekuensi harapan itu biasa dengan notasi atau simbol FH. Frekuensi hanya berarti harapan, itu rumusnya adalah peluang kejadian A itu dikali dengan banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan ya. Nah, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu pada percobaan mengetes sebuah dadu, melambungkan sebuah dadu dilakukan sebanyak 60 kali. Maka tentukan peluang akan muncul mata dadu 2. Jadi ada dadu dilempar sekali, dilambungkan sekali, kemudian dia minta peluang muncul mata dadu 2 ya. Tadi dilambungkannya kalau biasanya kan kita melambungkannya hanya sekali nih. Nah, ini dilambungkannya 60 kali. 60 kali dilambungkan ya. Nah, sekarang untuk menjawab ini, kan di rumus frekuensi harapan nih, yang pertama harus kita cari adalah peluang kejadian A. Ingat, kemarin Ibu sudah memberikan contoh tentang peluang kejadian, tapi anak-anak banyak yang belum memahami peluang kejadian itu rumusnya apa. Jadi tidak semua soal itu peluang kejadian. Bisa saja seperti kemarin itu ceritanya bukan peluang kejadian. Misal yang ditanya berapa banyak. Nah, kalau berapa banyak itu yang ditanya, jangan menggunakan rumus peluang. Kalau berapa banyak itu berarti kalian menggunakan permutasi kah atau kombinasi kah. Nah, kalau pertanyaannya peluang, baru menggunakan rumus peluang ya, gitu ya. Karena kemarin semua soal yang Ibu berikan 4 soal itu dijawab dengan menggunakan rumus peluang semua. Padahal soal itu bukan semuanya tentang soal peluang, tapi juga ada yang menanyakan berapa banyak. Berarti kamu harus menggunakan kombinasi atau permutasi. Nah, sekarang peluang. Ingat kembali, peluang kejadian itu rumusnya kan NA per NS. NA per NS ya. Ruang sampel dengan titik sampel atau titik sampel dengan NS dulu. Jadi kalian harus mencari NS dulu. NS itu jumlah sampelnya atau titik sampelnya. Karena di sini mata dadu, NS-nya pastilah 6 karena dadu itu memiliki 6 sisi ya. Nah, sekarang yang ditanya peluang muncul mata dadu 2. Mata dadu 2. Nah, berarti kalau mata dadu 2 kan NA-nya cuma 1 ya. Nah, cuma 1. Berarti peluang kejadian A-nya menjadi NA-nya 1 per NS-nya 6. Nah, ketemu sudah peluang kejadian A-nya. Nah, maka frekuensi harapannya, tadi dikatakan frekuensi harapan itu peluang kejadian A dikali dengan banyaknya percobaan. Tadi banyaknya percobaan kan 60 kali ya. Banyaknya percobaan. Nah, berarti ambil ini peluang kejadian A-nya dulu. Yang tadi kita melambungkan sebanyak 2 kali, berarti 1 per 6 dikali berapa kali dilempar? 60 kali. 60 kali berarti 1/6 dikali 60 berarti ada 10 kali ya. Peluang kejadian muncul mata dadu 2 itu ada 10 kali. Itu maksudnya ya. Kemudian soal yang kedua, ini soal yang pertama ini soal yang mudah dulu. Yang penting kamu harus sering mencoba terus peluang kejadian. Peluang kejadian itu rumusnya hanya NA per NS saja. Yang pertama harus kamu ingat adalah NS dulu yang harus dicari ya. Yang kedua, dilakukan percobaan pelemparan 3 buah mata uang. 3 buah mata uang dilempar. 3 buah mata uang dilempar sebanyak 240 kali. Nah, dia minta tentukan frekuensi harapan dari pelemparan tersebut munculnya 2 gambar dan 1 angka.
Oke, jadi ada 3 buah mata uang, dilempar sebanyak 240 kali. Dia minta menentukan frekuensi harapan yang muncul 2 gambar dan 1 angka. Ya, nah pertama kita cari dulu peluang kejadian A. Peluang kejadian itu kan NA per NS tadi ya, seperti di atas. Cari dulu NS-nya. NS-nya adalah 3 buah mata uang. Berarti mata uang itu sisinya ada berapa? Ada 2 sisi. Berarti 3 mata uang, berarti dia pangkat 3. Bukan 2 dikali 3, tapi 2 pangkat 3. Maka NS-nya ada 8. Sekarang kalian mencari NA. NA-nya harus muncul 2 gambar dan 1 angka. Nah, untuk ini kalian harus membuat yang ibu biasa menggunakan diagram pohon, karena diagram pohon ini lebih mudah ya. Diagram pohon. Nah, diagram pohon ini, tapi kalau misalnya yang dilempar ini memiliki 2 sisi, kemudian tidak terlalu banyak gitu ya, sisinya itu yang mau dihitung, misalnya hanya 3, 4 sisi, 3 atau 4 buah mata uang saja. Kalau sudah lebih, misalnya sampai 7, itu lebih baik menggunakan tabel ya. Nah, sekarang ini diagram pohonnya ada 3 buah tadi mata uangnya. Nah, sekarang kalian ingat bahwa mata uang itu memiliki, tadi ibu katakan, 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, sekarang dia minta 3. Kalau minta 3 berarti kan begini, 3 diagramnya gini ya. Pokoknya itu kesananya ada 3. Nah, setiap gini berarti kan setiap sisi ada angka, ada gambar. Ini juga lagi ada angka, ada gambar. Ya kan, berarti 3 sudah, 1, 2, 3. Nah, ini juga lagi, ini baru angka dengan gambar. Ini lagi sini, gambar dengan angka. Ya, berarti kan 3 juga dia sudah. Nah, kalau sudah, ini baru tadi kita baru menggunakan sisi yang angka. Sekarang ke bawah lagi, sisi yang gambar. Setiap sisi kan pasti dia mecah lagi menjadi 2. Angka, gambar. Sisi ini juga mecah lagi menjadi 2. Angka, gambar. Ini juga sisinya mecah lagi menjadi 2. Angka, gambar. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, baru kalian ambil nih. Maksudnya 3 koin itu 1, 2, 3. 3 koin berarti angka, angka, angka. Angka, angka, angka. Kemudian angka, angka, gambar. Ya, angka, angka, gambar. Dan angka, gambar, gambar. Angka, gambar, gambar. Kemudian angka, gambar, angka. Angka, gambar, angka. Nah, yang ini gambar, angka, angka. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, gambar. Gambar, gambar, gambar. Nah, kalau kalian di sini bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas 8. Karena tadi kan diketahui NS-nya sama dengan 8. Nah, benar sudah nih, 8 berarti. NS itu sampelnya berarti kan 8 tadi ibu katakan di sini. NS itu adalah 2 pangkat 3. Ada 2 sisi dengan 3 buah koin. Berarti NS sama dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, hasilnya dari diagram pohon ini juga 8. Nah, jadi sudah benar. Nah, sekarang yang diminta adalah dia mengatakan 2 gambar dan 1 angka. Berarti kalian lihat yang G-nya 2. Terserah posisinya G-nya ada di tengah atau di samping. Yang penting gambarnya dia minta 2 gambar dan 1 angka nih. Angka, gambar, gambar. Ada 2 gambar ya. 2 gambar. Cari yang G-nya ada 2 nih, 2. G-nya ada 2 ya. Kemudian ada lagi 1. Mana lagi yang, nah ini lagi. Nah, berarti kan ada 2, ada 3 nih. 1, 2, 3. 2 gambar, 1 angka. 2 gambar, 1 angka. 2 gambar, 1 angka. Berarti NA-nya itu sama dengan 3. Nah, sekarang berarti peluang kejadian munculnya 2 gambar dan 1 angka itu yang disebut dengan peluang kejadian A, yaitu NA per NS. Tadi NA-nya adalah 3 nih ya. Itu sama dengan 3 per NS-nya adalah 8. 3 per 8. Kan yang ditanya tadi bukan peluang kejadian, tapi yang ditanya adalah frekuensi harapan. Maka kita masukkan dia ke dalam rumus frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan ya. Banyaknya percobaan.
Nah, peluang kejadian A tadi ini hasilnya nih 3/8. Berapa kali tadi dilambungkan? Tadi katanya di soal ada 240 kali. Kalikan dia 240. Maka hasilnya sama dengan 90 kali. Ya, itu yang maksud dengan frekuensi harapan. Nah, selain frekuensi harapan, di peluang juga ada tentang kejadian komplement, ya, kejadian komplement. Kejadian komplement itu rumusnya jadi gini, peluang kejadian komplement itu sama dengan rumusnya 1 dikurang peluang kejadian A. Apa sih peluang kejadian komplement itu? Peluang kejadian komplement itu adalah kejadian yang saling berkomplement, atau komplement kejadian A adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain A. Jadi kejadian di ruang sampel selain A, atau dia bukan, atau dia tidak terjadi di peluang kejadian A, gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja contoh biar mudah. Jadi rumusnya 1 dikurang PA, peluang kejadian A. Jadi kalian lihat lagi, kembali lagi kita menggunakan peluang. Jadi rumus peluang ini pasti digunakan entah itu di frekuensi harapan, entah itu di kejadian komplement, ya. Di sini ada contoh 2 buah dadu dilempar langsung nih. Contoh 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, tentukan peluang mata dadu. Ini 2 buah dadu dilempar sekali aja, 1 kali. Kemudian disuruh menentukan peluang mata dadu tidak berjumlah 5. Berjumlah 5. Nah, sekarang ada kata tidak di situ di soalnya. Kata tidak atau kata bukan itu menunjukkan kalau ini adalah kejadian komplement, ya. Makanya rumusnya di sini 1 dikurang peluang kejadian A. Jadi 1 itu kan seluruhnya ya, jadi mutlak dianya ya. 1 itu nanti dikurangi dengan peluang kejadian A-nya. Nah, langsung saja kita jawab di sini dia 2 buah dadu. Berarti kita harus cari peluang kejadian A. Peluang kejadian itu munculnya mata dadu berjumlah 5, ya. Berarti sebelum mengerjakan peluang kita harus menentukan dulu NS. Karena 2 buah dadu, maka 6 sisi dipangkatkan 2, hasilnya 36. Kemudian NA. NA adalah kejadian jumlah mata dadu berjumlah 5. Tidaknya itu nanti kita masukkan di komplement. Jadi sekarang karena dia berjumlah 5, kita harus cari dulu mata dadu yang berjumlah 5. Ada berapa dianya? Sekarang kita hitung dulu. Yang berjumlah 5 itu adalah 1 dan 4. Kemudian 4 dan 1. Jadi 1 ditambah 4 kan 5. 4 ditambah 1 juga kan 5. Kemudian 2 dan 3. 3 dan 2. Nah, jadi maksudnya mata dadu yang pertama itu angkanya 1. Mata dadu yang kedua angkanya 4. Kan gitu ya. Nah, sehingga NA-nya ada 4. Ya, NA-nya ada 4. Masukkan dia dalam peluang kejadian komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Nah, 1 dikurang tadi peluang kejadian A-nya adalah NA per NS. Nah, NA-nya tadi adalah 4. NS-nya adalah 36. Berarti 4/36. Berarti 1 dikurang 4/36. Nah, karena ini pengurangan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan, berarti bilangan bulat ini kita rubah dia menjadi bilangan pecahan. Berarti 1. Lihat di sini, kalau di sini adalah penyebutnya 36, berarti kita juga harus buat di sini 36 juga sebagai penyebut biar mudah, ya. Nah, 36. Jadi 1 ini 36/36, karena 36 dibagi 36 sama dengan 1, ya kan? Kemudian ini tetap dikurang 4/36. Maka hasilnya sama dengan 36 dikurang 4 adalah 32/36. Maka hasilnya sama dengan, ini sederhanakan karena masih bisa dibagi. Hasilnya sama dengan 8/9. Hari ini Ibu hanya sampai di sini dulu tentang frekuensi harapan dan komplement kejadian. Minggu depan kita lanjutkan lagi, masih peluang ya, karena masih ada lagi kejadian yang lain, kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas itu minggu depan ya. Ibu akhiri hari ini. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.